Shalom semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Yang selalu menjadi doa dan harapan Bismillah, anak-anak tetap dalam keadaan yang sehat, yang pastinya tetap semangat dan antusias untuk belajar. Oke, sudah siap belajar hari ini? Hari ini masih di tema 3, makanan sehat. Subtema 3, pentingnya menjaga asupan makanan sehat. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk dalam pembelajaran hari ini, mari kita berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan atas kasih kemurahan Tuhan kita boleh ada sampai hari ini. Oke, semuanya lipat tangan, tutup matanya, kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini, buat penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Tuhan, kami mau belajar, biarlah apa yang kami pelajari dapat kami mengerti, dan kami ucap syukur buat kasih setia Tuhan. Terpujilah namamu, kami mau belajar, haleluya, amin. Kita akan belajar tentang gangguan pada organ pencernaan pada manusia. Nah, anak-anak, di pertemuan kedua minggu lalu, Miss Nila sudah jelaskan tentang sistem atau organ pencernaan pada manusia. Hari ini kita akan belajar tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia dapat terjadi karena penyakit atau kelainan. Berikut adalah beberapa contoh penyakit yang terjadi pada organ pencernaan manusia. Yang pertama ada sariawan. Wah, anak-anak pernah merasakan sariawan? Oh, Miss Nila pernah merasakan sariawan. Sariawan adalah infeksi pada lapisan mulut yang disebabkan oleh jamur. Sariawan ditandai dengan luka dan biasanya berwarna putih. Itu sangat perih sekali. Cara mengobatinya adalah dengan mengkonsumsi vitamin C dan diolesi oleh obat sariawan sesuai petunjuk dokter. Selanjutnya, sakit gigi. Wah, anak-anak pernah merasakan sakit gigi? Wah, bagaimana rasanya? Ya, tidak bisa tidur. Nah, sakit gigi ditandai dengan rasa nyeri yang muncul di dalam atau di sekitar gigi dan rahang. Sakit gigi terjadi ketika pulpa atau lapisan terdalam gigi, yaitu pembuluh darah dan syaraf, mengalami peradangan. Peradangan ini disebabkan karena pembusukan gigi, luka pada gusi, atau tambalan gigi yang rusak. Nah, oleh sebab itu, pencegahannya yaitu anak-anak harus rajin secara teratur menyikat gigi. Karena jika sudah sakit, maka kita harus mengobati gigi kita dengan cara minum obat sesuai anjuran dokter. Kalau sudah sikat gigi, kita akan merasakan sakit, nyeri, pusing, bahkan demam. Itu kalau kita sakit gigi. Tapi jika anak-anak rajin menyikat gigi, maka gigi anak-anak tidak akan sakit, dan kurangi makan makanan yang manis. Selanjutnya, MA. MA adalah penyakit dengan rasa nyeri yang berasal dari lambung. MA dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu luka di lambung, infeksi bakteri, atau efek samping obat-obatan, stres, dan tidak teratur makan. Cara pencegahannya adalah dengan makan yang teratur
Jangan makan yang terlalu pedas, asam, dan jika sudah menderita MAH, pengobatan dilakukan dengan resep dokter. Selanjutnya, sembelit atau konstipasi. Sembelit adalah kondisi susah buang air besar. Penyebab sembelit antara lain kurang minum, kurang konsumsi makanan berserat, dan pola makan yang kurang baik. Cara mencegah sembelit adalah dengan makan makanan yang mengandung serat, banyak minum air putih, dan berolahraga secara teratur. Jika sudah mengalami sembelit, bisa memakan buah yang berserat. Jika sudah parah, bisa minum obat pencahar sesuai resep dokter. Selanjutnya, diare. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar yang encer dan lebih sering dari biasanya. Diare dapat terjadi ketika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang berkontaminasi dengan bakteri, virus, dan parasit ataupun akibat udara dingin. Diare bisa menyebabkan tubuh kekurangan cairan. Jika kalian diare, banyaklah minum air putih dan pemberian olarit agar tidak dehidrasi. Pencegahan agar tidak diare, makan makanan yang bersih dan cuci tangan sebelum makan. Selanjutnya, apendisitis atau usus buntu. Apendisitis adalah pembengkakan atau peradangan pada usus buntu. Penyebab penyakit ini dikarenakan tersumbatnya pangkal usus buntu oleh karena kelenjar getah bening yang membengkak akibat infeksi. Penderita akan mengalami gejala antara lain nyeri pada perut sebelah kanan dan sangat sakit bila ditekan, perut kembung, hilang nafsu makan, meriang, dan mual. Pengobatannya adalah dengan cara operasi pengangkatan usus buntu. Nah, anak-anak, kenapa penyebab gangguan pada sistem pencernaan manusia itu bisa terjadi? Semuanya itu dikarenakan yang pertama, makan tidak teratur dapat menyebabkan gangguan pencernaan, misalnya MAH. Oleh karena itu, makanlah makanan yang bergizi secara teratur. Yang kedua, mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih dapat membuat tubuh anak-anak misalnya sakit. Contohnya, anak-anak makan makanan yang sudah dihinggapi lalat. Kalian tahu lalat itu hinggap pada tempat sampah dan kotor. Bayangkan bila mereka juga hinggap di makanan kalian. Makanan yang kita konsumsi juga harus dalam keadaan matang agar bibit penyakitnya mati. Selanjutnya yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang telah basi. Nah, anak-anak, jika kita mengkonsumsi makanan yang telah basi, berarti makanan tersebut sudah terkontaminasi dengan bakteri, virus, atau jamur. Ciri khas makanan yang sudah basi biasanya mengeluarkan aroma yang tidak sedap, berlendir,
dan jika dimakan rasanya asam. Ada cara agar makanan tidak cepat basi, yaitu dimasukkan ke dalam lemari pendingin atau dihangatkan. Nah, anak-anak, untuk mengatasi segala gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan kita, maka salah satu caranya adalah dengan anak-anak merawat organ pencernaan dengan makan makanan yang mengandung gizi seimbang. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar ini. Sehat dengan pola makan gizi seimbang. Lemak dan minyak dibatasi. Sumber protein hewani 2-3 porsi. Kemudian buah 3-5 porsi. Karbohidrat 3-8 porsi. Sayuran 2-3 porsi. Sumber protein nabati 2-3 porsi. Garam, gula dibatasi. Konsep gizi seimbang. Makanan bergizi seimbang adalah makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan vitamin dalam sejumlah tertentu. Menu makanan bergizi seimbang terdapat dalam 4 macam makanan, yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Yang pertama, karbohidrat. Fungsi karbohidrat yang pertama sebagai sumber energi atau tenaga bagi kita. Yang kedua, menjaga panas tubuh kita. Yang kedua, protein. Fungsi protein yang pertama mengatur metabolisme tubuh. Yang kedua, perbaikan dan pertumbuhan sel. Dan yang ketiga, pembentuk antibodi. Protein terbagi 2. Protein hewani. Yang kedua, protein nabati. Selanjutnya yang ketiga, lemak. Fungsi lemak yang pertama, cadangan sumber energi, menjaga panas tubuh, pelarut vitamin A, D, E, dan K, pelindung organ tubuh penting seperti jantung, paru-paru, dan hati. Lemak dibagi 2, yaitu yang pertama lemak hewani. Yang kedua, lemak nabati. Empat, vitamin. Fungsi vitamin yang pertama untuk pertumbuhan, yang kedua untuk memelihara kesehatan. Vitamin ada yang larut dalam air dan larut dalam lemak. Vitamin yang larut di dalam air yaitu vitamin B dan C. Vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Selanjutnya, mineral. Mineral dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Makromineral atau mineral yang diperlukan dalam jumlah banyak. Dan yang kedua, mikromineral atau mineral yang diperlukan dalam jumlah sedikit. Oke, untuk tema 3 sampai di sini penjelasannya. Miss Nila tidak memberikan tugas. Silakan anak-anak pelajari karena minggu depan Miss Nila akan memberikan review untuk tema 3. Terima kasih untuk semuanya, tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa kembali. Anak-anak boleh lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur karena Tuhan sungguh baik dan sangat baik bagi kehidupan kami. Tuhan, kami sudah belajar dan kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan menjadi bagian kami semua. Terpujilah namamu Bapa, haleluya, amin. Oke, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat dan antusias untuk belajar. Tuhan Yesus memberkati. Bye.